Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 866. David, kenapa kita tidak kembali ke Medicine God Valley? Lagi pula, di lembah Dewa Pengobatan, Su Changsheng dan para tetua lainnya semuanya adalah Wu Zong. Dan David ingin aman ketika dia tinggal di sana. Wajah David muram dan dingin. Seolah dia tidak mendengar kata-kata Xiaolan. Katanya dengan ringan kepada Bai Zantang bahwa saya berbicara dengan Lin Tianhu dan yang lainnya, Tuan Chen. Bai Zantang sedikit terkejut. Pihak lainnya adalah dua Wu Zong. Kenapa? Bukankah David segera melarikan diri? David, jangan tidak sabar. Xiaolan juga membujuk. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengetahui bahwa di bulan ini, kekuatan David sudah habis. Sudah berubah dari yang dulu. Bahwa aku berdiskusi dengan Lin Tianhu dan yang lainnya. Aku tidak ingin mengutarakan lagi. Wajah David menjadi semakin sulit untuk dilihat. Suhu di dalam mobil juga turun hingga titik beku saat ini. Bai Zantang tidak punya pilihan selain menyalakan pemanas. Setelah melihat ke arah David, Bai Zantang menghela nafas, memutar mobil, dan menuju rumah sakit rakyat Horendel. Setelah sampai di rumah sakit, Bai Zantang membawa David dan Xiaolan ke lantai 4. Saat ini, seluruh lantai 4 rumah sakit dibungkus oleh Bai Zantang. Tan, Chen, Lin Tianhu dan Chi Feng tidak mengancam jiwa. Saya menelepon Sun Ximiao dan saya telah memberi mereka 2 obat. Tetapi tulang mereka patah. Saya khawatir mereka tidak akan berguna di masa depan. Bai Zantang memperkenalkan sambil berjalan. David tanpa ekspresi dan berjalan maju dengan cepat. Saat ini, ada banyak anak buah Lin Tianhu dan Chi Feng di koridor. Ketika mereka melihat David datang, mereka semua bersemangat. Tan, Chen, lusinan pria berdiri di kedua sisi dan dengan penuh hormat berteriak ke arah David. David tidak berkata apa-apa, hanya membuka pintu bangsal. Tan, Chen, Sun Ximiao ada di bangsal. Dan ketika dia melihat David, dia mengemudi untuk menyapa. Tan, Chen. Pada saat ini, ada orang lain di bangsal, berteriak. David melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah Zhao Wuji, Master Paviliun Pelindung Dharma di Kyoto. Dia tidak menyangka Zhao Wuji akan datang ke Horendel juga. Paviliun Zhao, aku tidak menyangka kamu akan datang. David melirik Zhao Wuji dengan sedikit rasa terima kasih. Zhao Wuji tersenyum canggung. Tuan Chen, aku baru saja menyusul. Saya awalnya berencana datang ke Horendel untuk mengundang Tuan Chen berpartisipasi di internasional kompetisi. Tapi saya tidak ingin hal seperti itu terjadi. Begitu Zhao Wuji mengungkapkan. David baru teringat bahwa dia telah berjanji untuk membantu Zhao Wuji memainkan pertandingan beberapa bulan yang lalu. Tuan Gerbang Zhao, aku akan menyelesaikan masalahnya dulu. Aku akan pergi bersamamu. David harus menangani masalah saat ini sebelum dia bisa mengikuti Zhao Wuji ke Kyoto. Tan, Chen tidak terburu-buru. Masih ada beberapa hari sebelum kompetisi. Di dalam, selain itu, saya telah berbicara dengan Asosiasi Seni Bela Diri di Kyoto. Saya harap mereka bisa maju dan membantu Tuan Chen menjadi penengah. Zhao Wuji tahu bahwa dua Wu Zong yang ingin membalas dendam pada David tidak mampu melakukan intervensi. Tuan Gerbang Zhao, saya menghargai kebaikan Anda, dan saya akan menangani masalah ini sendiri. Setelah David selesai berbicara, dia mengarahkan kedua tempat tidur di negara itu. Lin Tianhu dan Chi Feng dibungkus seperti Zonzi, berbaring di tempat tidur dengan berbagai instrumen di tubuh mereka.
Kedua orang tersebut tidak mengancam nyawa. Namun saat ini mereka tidak dapat bergerak atau bicaralah. Hanya menampilkan mata yang bisa bergerak. Setelah melihat David, Lin Tianhu dan Qi Feng sangat bersemangat. Mata mereka berkedip tidak tepat, dan air mata mengalir dari mata Qi Feng. David melangkah maju, memegang Lin Tianhu di satu tangan dan Qi Feng di tangan lainnya, dan jejak energi spiritual menembus ke dalam tubuh keduanya. Beberapa menit kemudian, wajah David menjadi jelek. Rupanya Bai Zantang benar. Tulang kedua orang itu hampir patah. Bahkan jika mereka terhubung, mereka akan menjadi orang yang tidak berguna, dan hampir mustahil untuk berlatih. Bab 867. Tan Chen. Saya menggunakan obat terbaik dari rumah Yao Wang. Mereka berdua bisa mempertahankan hidup mereka. Tapi di masa depan mereka hanya bisa menggunakan kursi roda. Sun Simiao melangkah maju dan berbisik. David tidak berbicara. Tetapi pikirannya melintas di pil tertinggi Lu. Mencari cara untuk menyembuhkan Lin Tianhu dan yang lainnya. Krim intermiten giok hitam. Segera. Sebuah resep muncul di benak David. David melihatnya dan menemukan bahwa bahan obat yang dia butuhkan bukanlah bahan obat langka. Dan dia dapat menemukannya jika dia bekerja keras. Hanya saja kekuatan David saat ini adalah diperlukan untuk menyempurnakan obat ini. Itu tidak cukup. Anda memerlukan bantuan Senongding. Namun, Senongding sudah tidak ada sekarang. Dan hanya dapat disempurnakan setelah David kembali ke lembah Dewa Pengobatan. Istana Tuan Sun. Saya bisa menyembuhkan mereka. Saya akan memberi Anda resep sekarang, dan kamu akan menyiapkan bahan obat yang diperlukan untukku sesegera mungkin. Saat David mengatakan itu, seseorang mengambil pena dan kertas dan mulai dengan cepat menulis bahan obat yang dibutuhkan. Usai menulis, Sun Simiao mengambil resepnya tanpa henti, dan langsung menyiapkannya. David memandang Lin Tianhu dan Qi Feng dan berkata, "Kalian berdua berbaring. Saya akan menyembuhkan kalian, dan saya pasti akan membalaskan dendam kalian berdua." Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Lin Tianhu dan Qi Feng memberi isyarat dengan putus asa dengan mata mereka, mencoba menghentikan David, tetapi sayangnya mereka tidak dapat berbicara, dan David masih keluar dari bangsal. "Tan Chen, kamu mau kemana?" Bai Zantang diusir. "Di mana kedua orang itu?" David bertanya dengan dingin. Di rumah lama," kata Bai Zantang. Setelah mendengarkan David, dia melompat langsung dari lantai 4. Lalu tubuhnya melintas dan dengan cepat berjalan menuju rumah kuno itu. Bai Zantang dan Xiao Lan juga melompat turun dari belakang. Zhao Wouqi mengikutinya setelah ragu-ragu beberapa saat. Di pinggiran Horendel, rumah Gu Wentian, Nisi Dao dan Xia Hudun dengan nyaman meminum teh hitam yang dikumpulkan oleh Gu Wentian. Gu Wentian dan Bai Xiusan berdiri dengan hormat di samping. Keduanya semakin tua, tetapi saat ini mereka harus melayani kedua tuan ini seperti pelayan. Di alam Wuzong, di tempat kecil Horendel, itulah Tuhan. Bahkan jika Bai Xiusan adalah kepala keluarga Bai di Kyoto, dia tidak akan berani untuk tidak menghormati mereka berdua. "Tuan Ni, apakah David akan kembali? Kami sudah menunggu lebih dari 10 hari." Xia Hudun bertanya pada Nisi Dao. "Jangan khawatir. Aku sudah bertanya. Orang ini adalah anak yang berbakti. Dan sekarang seluruh dunia sedang mencarinya. Dia pasti akan bersembunyi. Tapi sekarang di festival pertengahan musim gugur, dia pasti akan kembali untuk bersatu kembali dengannya, keluarga. Karena dia membuat kita tidak mungkin bersatu kembali, maka kita tidak bisa membuatnya lebih baik." Nisi Dao berkata dengan dingin. David membunuh muridnya yang paling sombong, tapi dia memperlakukan Ning Yu sebagai putranya. "Ya, dia membunuh anakku dan membuatku mustahil untuk bersatu kembali di festival pertengahan musim gugur. Kali ini aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian." Xia Hudun juga mengertakkan gigi dan berkata,
Gu Wentian dan Bai Xiusan di samping mendengarkan percakapan keduanya, dan hati mereka sedikit bergetar. Mereka berharap David telah melarikan diri saat ini. Tapi saat ini, ada langkah kaki di luar halaman. Dan kemudian, sosok David muncul di aula. Tan Chen, Gu Wentian dan Bai Xiusan semuanya terkejut saat melihat David. Ketika Nishidao dan Xiahou Dun melihat David datang, mereka buru-buru berdiri, terlihat sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka David berani menemukan tempat ini secara langsung. David, kamu selalu berani menunjukkan wajahmu. Melihat David, Xiahou Dun mengertakkan gigi. Sekarang David tidak memiliki tetua Yao Shengu untuk mendukungnya. Jadi Xiahou Dun tidak lagi takut padanya. Apalagi Nishidao juga ada di sini. David tidak mungkin melarikan diri. Lalu Xiaolan dan Bai Zantang masuk, diikuti oleh Zhao Wouqi. Bab 868. Xiahou Dun melirik beberapa orang yang masuk. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Hanya dengan orang-orang ini, dia bisa membunuhnya dengan satu pencerahan. Tuan Ni, Tuan Xia, saya Zhao Wuji, penguasa Paviliun Pelindung Dharma di Kyoto. Saya tidak tahu keluhan apa yang mereka miliki terhadap Tuan Chen. Saya akan segera merayakan festival pertengahan musim gugur. Saya ingin tahu apakah saya bisa. Zhao Wouqi melangkah maju dan ingin memohon kepada David dengan senyuman di wajahnya. Sialan kamu. Xiahou Dun menyapu Zhao Wouqi dengan telapak tangannya. Sial. Master Paviliun Kecil Pelindung Dharma juga layak untuk berbicara dengan kita. Yang lain takut dengan Paviliun Pelindung Dharma Anda, tapi saya tidak takut. Sebagai Master Sekte Tianwumen, Xiahou Dun tentu saja tidak takut dengan Paviliun Pelindung Hukum. Bahkan jika itu adalah Paviliun Perlindungan Hukum Kyoto, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Tamparan yang tiba-tiba ini membuat wajah Zhao Wuji menjadi malu dan jelek. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Menghadapi sekte berusia ratusan tahun ini, Paviliun Pelindung Dharma mereka tidak dapat mengendalikan orang lain sama sekali. Dan mereka tidak akan memberikan wajah apapun kepada Paviliun Penjaga Dharma. Aku hidup melewatimu di lembah Yaoshen. Tapi hari ini kamu sendiri yang mendekati kematian. David berkata dengan wajah muram. Mencari kematian. Xiahou Dun menampilkan dingin nak. Jangan lihat keindahanmu. Jika bukan karena para tetua lembah dewa pengobatan, menandakan apakah kami akan takut pada Anda. Hari ini adalah kematianmu. Dan tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Bukan kamu. Setelah Xiahou Dun selesai berbicara, dia meninju David. Xiahou Dunan tidak tahan membalas dendam karena telah membunuh putranya untuk waktu yang lama. Dan dia ingin menghancurkan David menjadi 10.000 keping. Ketika David melihat ini, tubuhnya segera mundur dan langsung menuju halaman. Xiahou Dun mengira David takut dan ingin melarikan diri, dan kecepatan kakinya langsung meningkat. Saat tubuh David terjatuh ke halaman, tiba-tiba dia meninju Xiahou Dun yang menyerang. Tinju besarnya bersinar dengan cahaya keemasan. Xiahou Dun terdiam sejenak. Tapi dia tidak berhenti. Bang! Suara tumpul terdengar. Dan David serta Xiahou Dun saling menamparkan dengan pukulan yang keras. Dengan kekuatan Wuzong milik Xiahou Dun, pukulan ini bisa langsung dilakukan. David kehilangan efektivitas tempurnya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Hanya suara retakan tulang yang terdengar. Dan kemudian semua orang melihat lengan Xiahou Dun ditekuk pada sudut yang aneh. Diikuti dengan teriakan Xiahou Dun. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka mengira Wuzong yang mengancam akan mematahkan lengannya dengan pukulan David. Ini sungguh luar biasa. Kemudian Nishidao juga mengerutkan kening. Dengan rasa tidak percaya di matanya. Dia tidak mungkin melakukannya. Bayangkan kekuatan David meningkat begitu cepat hanya dalam 1 bulan. Meskipun Xiahou Dun hanyalah Wuzong peringkat kedua, dia adalah Wuzong setelahnya. Semuanya,
Dan sekarang bahkan David tidak bisa menahan pukulannya. Saat semua orang terkejut, suara tajam terdengar lagi. David meraih lengan Xiahudun yang lain dan mematahkannya dengan paksa. Apa? Rasa sakit yang luar biasa membuat Xiahudun menjerit dan memandang David dengan ngeri. Dia tidak pernah membayangkan betapa kekuatan David akan menjadi begitu kuat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan David. Kamu mematahkan semua tulang di sana, dan hari ini aku akan membiarkanmu merasakannya juga. Setelah David selesai berbicara, dia menendang Xiahudun dan langsung menendang. Tubuh Xiahudun terangkat ke udara. David tiba-tiba melompat. Semua batu biru di bawah kakinya hancur, dan tubuhnya melayang di udara. Bang bang bang, David terus memukul Xiahudun dengan gemetar. Namun saat ini Xiahudun seperti bola, membiarkan David memukulnya maju mundur. Darah terus keluar dari mulut Xiahudun, dan suara tulang retakan tidak henti-hentinya. Melihat pemandangan di udara, semua orang tercengang. Bab 869. Di mana ini mencari balas dendam? Ini jelas mencari pelecehan. Bang! Tubuh Xiahudun terjatuh dengan keras dari udara, dan seluruh tubuhnya seperti tumpukan lumpur. Kecuali kepalanya. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan semua tulangnya hancur akibat pukulan David. Darah mengalir dari mulut, hidung, dan seluruh wajah Xiahudun. Menjadi sangat mengerikan. Bunuh aku! Bunuh aku! Xiahudun meneriaki David dengan amarah di matanya. Tapi setiap kali dia berteriak, seteguk darah akan keluar. Sekarang Xiahudun tidak sebaik kematian. Dia berharap David bisa membunuhnya. Bagaimana David bisa membiarkan Xiahudun mati begitu bahagia dan mempertahankan Xiahudun? Dan akhirnya David bisa menggunakan seni konsentrat hati untuk menggunakan energi Xiahudun untuk kepentingannya sendiri. Kini aura di Longjing hampir diserap oleh David. Sepertinya tidak bisa digunakan dalam waktu singkat. Perlu menunggu Longjing pulih secara perlahan. Cara terbaik bagi David untuk berlatih sekarang adalah dengan menyerap energi orang lain. Walaupun cara ini dilarang oleh dunia persilatan dan dianggap sebagai teknik budidaya jahat, namun David tidak bisa mengontrol sebanyak itu sekarang. Begitu banyak orang yang mengincarnya. David perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Xiahudun melihat bahwa David tidak akan membunuhnya. Jadi dia mengarahkan pandangannya pada Nishidao. Dia berharap Nishidao akan membunuhnya. Dan sekarang hidupnya lebih baik dari kematian. Nishidao, yang saat ini peduli pada Xiahudun, menatap David dengan sepasang mata. Alisnya berubah menjadi karakter Sichuan. Kekuatan David saat ini telah melampaui ekspektasinya. Dan itu pun terjadi. Terlalu ceroboh. Selanjutnya, giliranmu. David memandang Nishidao dan berkata dengan ringan. David, sepertinya Longjing telah memberimu banyak manfaat. Tidak heran begitu. Banyak orang mencarimu. Tapi tidak mudah bagimu untuk membunuhku hari ini. Setelah Nishidao selesai berbicara, tiba-tiba dia melambaikan tangannya. Dan menjadi hitam. Kabut tiba-tiba menyapu. Di saat yang sama, tubuh Nishidao menghilang. Kamu optimis tentang Xiahudun. Jangan biarkan dia bunuh diri. Setelah nasihat David, sosoknya menghilang seketika. Saat mengusirnya, David telah memancarkan akal sehatnya dan menentukan posisi Nishidao. Nishidao, yang melarikan diri dari halaman, berlari ke dalam hutan, menoleh ke belakang, melihat tidak ada yang mengejarnya, dan sedikit lega. Sial. David ini benar-benar mesum. Nishidao mengutuk. Dia belum pernah merasa malu seperti ini sebelumnya. Namun setelah Nishidao selesai mengumpat, wajahnya tiba-tiba berubah. Lalu tangannya terjepit. Dan terdengar kata-kata di udara. Dan awan kabut hitam menyelimuti tubuh Nishidao. Nishidao merasakan kesadaran David dan mengetahui bahwa David telah menemukannya. Jadi dia buru-buru menggunakan Taoisme untuk menyembunyikan dirinya. Tapi sudah terlambat. Sosok David sudah muncul saat ini. Setelah melihat Nishidao,
dia menghancurkannya dengan satu pukulan tanpa ragu sedikit pun. Melihat ini, Nishidao buru-buru berteriak, "Arai naga!" Dalam sekejap, kabut hitam di tubuh Nishidao berubah menjadi rantai, langsung mengikat tubuh David, membuat David tak bisa bergerak. "Kamu formasi naga yang mengantuk tidak berguna bagiku." David melihat Nishidao masih ingin menjebak dirinya dengan formasi naga yang terperangkap, maka ia mencibir. "Aku tidak bisa menjebakmu. Ada baiknya menyeretmu sebentar, lalu aku akan kabur sejak lama." Nishidao tidak berniat menggunakan formasi naga yang terperangkap untuk menjebak David. Lagi pula, saat berada di lembah Yaoshen, formasi naga yang terperangkap tidak bisa menjebak David, apalagi sekarang. Kekuatan David saat ini tidak bisa dikatakan dalam satu hari. "Tarik aku sebentar." David mengangkat sudut mulutnya, dan teknik konsentrasi jantung berlari dengan cepat. Rantai roh jahat itu langsung diserap ke dalam tubuh oleh David. Nishidao melihat pemandangan di depannya, dan ekspresi bangga langsung terlihat di wajahnya. Bab 870. Nishidao, yang merasa tidak enak untuk beberapa saat, berbalik dan melakukan metode Dao, dan melarikan diri ke depan. "Aku masih ingin lari." David mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan pedang itu dikurung di depan. Pedang energi yang sangat tajam langsung menuju ke arah Nishidao, dan semua pohon di sepanjang jalan ditebang secara bersamaan. Nishidao merasakan bahaya di belakangnya, dan buru-buru berbalik untuk menghindari pedang tersebut. Namun lengannya masih tergores oleh energi pedang yang tajam, dan darah mengalir. Melihat lukanya, Nishidao menggigil gigi, dan tiba-tiba berteriak marah. Tanah mulai bergetar, dan tengkorak kristal tiba-tiba muncul dari tanah. Total ada 9 tengkorak yang terus berputar mengelilingi tubuh Nishidao, dan awan kabut hitam muncul dari mulut tengkorak tersebut, yang langsung dihisap ke dalam tubuh oleh Nishidao. "Ternyata kamu adalah seorang yang jahat." Melihat ini, David menampilkan dingin. Orang ini selalu pandai bersembunyi, dan sering menunjukkan kepada orang-orang dalam Taoisme. Tetapi dia tidak ingin menjadi seorang yang memiliki kasih sayang yang jahat. Rupanya para penggarap jahat ini telah bekerja keras untuk menyembunyikan identitas mereka. "Tidak masalah jika saya seorang yang jahat, karena Anda akan segera mati." Seperti yang dikatakan Nishidao, tubuhnya membengkak seperti digelembungkan, lebih dari 2 meter. Menatap David seperti raksasa. 9 kepala menyerang. Nishidao berteriak marah, dan 9 tengkorak itu kemudian mengeluarkan bunyi klik, lalu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan ke arah David. Pecahan tengkorak ini, di bawah sinar matahari, memancarkan udara dingin, dan pecahan yang tak terhitung banyaknya langsung membungkus David, sehingga David tidak bisa melarikan diri. Nishidao mengetahui bahwa David memiliki kemampuan untuk menyerap roh jahat, jadi kali ini tidak ada roh jahat di dalam pecahan tersebut. Menghadapi pecahan tulang yang pecah, sudut mulut David membentuk lengkungan yang menghina. Kali ini, daging David lebih kuat dari sebelumnya. Dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan dagingnya. Kulihat tubuh David sedikit gemetar. Lalu seberkas cahaya keemasan terpancar dari sekujur tubuhnya. Bahkan tinju David memancarkan cahaya keemasan, dan kulit terbuka langsung berubah menjadi tampak keemasan. Saat ini, David seperti manusia emas. Ini, melihat perubahan mendadak David, mata Nishidao menunjukkan sedikit mengejutkan. Ding ding ding. Segera, potongan-potongan yang sangat keras dan kuat itu mengenai tubuh David, dan potongan-potongan itu hancur. Tetapi tubuh David tidak terluka sedikit pun. Wajah Nishidao menjadi sangat jelek, dan mulutnya terbuka untuk menelan. Telur, masing-masing dari 9 tengkorak ini adalah tengkorak dari puncak Sang Guru Agung. Itu adalah tipuan Nishidao untuk menipu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan orang-orang ini. Anda harus tahu bahwa tulang puncak kekuatan Master Agung itu sekeras peluru,
Tetapi pada saat ini, bahkan Chen tidak ada sedikit pun bulu pipi yang bisa melukai. David, bagaimana kalau kamu dan aku berhenti sekarang? Dan aku tidak akan pernah merepotkanmu di masa depan. Nishidao menatap David dan berkata, saya ingin berhenti sekarang. Tapi sudah terlambat. Aku akan mematahkan semua tulangmu, lalu menyerap semua manamu. David berkata dengan dingin, mungkinkah kamu juga tidak dapat mengembangkan kejahatan? Nishidao memandang David dengan heran. Tadi David sudah mampu menyerap roh jahat. Namun Nishidao merasa ada yang tidak beres. Sekarang David masih bisa menyerap mana orang lain. Bukankah ini budidaya jahat? Saya bukannya tidak tahu malu seperti Anda. Dan hari ini saya akan membunuh orang-orang. Setelah David selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya mulai terbakar. Kamu gila sekali. Apa kamu pikir kamu akan membunuhku hari ini? Setelah Nishidao selesai berbicara, karakter kuno tiba-tiba muncul di telapak tangan. Karakternya berkilauan dengan cahaya dan mempesona, dibandingkan dengan cahaya matahari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.